Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana dari kelas B1 non-reguler 2024 dengan NIM 2421020. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis genre teks dari buku Dahsyatnya Hipnosis dalam menulis cerpen. Efektivitas hipnotis dalam menulis cerpen, karya dari Ibu Mimin Sahmini, SS, MPD, dan juga Profesor Dr. Dadang Sunendar, M.Hum, dan juga Profesor Dr. Sumiadi, M.Hum, dan juga Profesor Dr. Isah Syahyani, MPD. Adapun hasil dari analisisnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi jenis-jenis teks. Yang berdasarkan isi buku ini, jenis teks yang paling dominan adalah teks eksposisi. Hal ini terlihat dari cara penulis menjelaskan konsep hipnosis, manfaatnya dalam pembelajaran, hingga penerapannya untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Informasi disampaikan secara runtut agar pembaca memahami topik yang dibahas di dalam buku ini. Nah, selain teks eksposisi, buku ini juga memuat teks argumentasi. Penulis memberikan alasan dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hipnosis dapat membantu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan juga kepercayaan diri mahasiswa dalam menulis. Adanya data dan hasil survei membuat pendapat penulis menjadi lebih kuat. Di beberapa bagian juga terdapat teks deskripsi. Misalnya, saat menjelaskan tahap hipnosis, kondisi pikiran sadar dan bawah sadar, serta berbagai kendala yang dialami mahasiswa ketika menulis cerpen. Nah, penjelasan ini membantu pembaca membayangkan dan memahami materi dengan lebih jelas. Lalu yang kedua, ada struktur teksnya. Nah, struktur dalam penyajian buku ini disusun secara sistematis hingga mudah dipahami. Bagian awal berisi pernyataan umum, yaitu pengenalan mengenai hipnosis beserta pandangan yang benar tentang hipnosis dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, terdapat deretan penjelasan yang menguraikan konsep hipnosis, cara kerja pikiran sadar dan bawah sadar, proses hipnosis seperti apa, self-hipnosis, motivasi untuk belajar, kendala mahasiswa dalam menulis cerpen, hingga solusi yang ditawarkan melalui penerapan hipnosis. Nah, pada bagian akhir terdapat penegasan ulang berupa kesimpulan bahwa hipnosis yang dipadukan dengan model pembelajaran sinektik mampu meningkatkan kreativitas, motivasi, rasa percaya diri, dan kemampuan mahasiswa dalam menulis cerpen. Lalu yang ketiga ada ciri kebahasaan. Dalam ciri kebahasaan dilihat dari kebahasaannya. Nah, buku ini menggunakan bahasa yang formal tetapi tetap mudah dipahami oleh pembaca. Nah, beberapa ciri dari kebahasaan yang terlihat yaitu yang pertama itu menggunakan bahasa baku. Lalu yang kedua menggunakan istilah akademisi atau ilmiah seperti hipnosis, self-hipnosis, induksi, termination, dan model sinektik. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan kalimat penjelas atau deklaratif. Yang keempat menggunakan konjungsi seperti karena, sehingga, agar, dan demikian. Lalu yang kelima, memakai kata kerja yang menunjukkan tindakan. Misalnya meningkatkan, mengubah, membantu, membangun, mengatasi. Dan yang keenam, menyajikan fakta dan hasil survei untuk memperkuat pembahasan. Nah, ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwasannya buku ini termasuk ke dalam teks ilmiah populer yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Lalu yang keempat, di sini saya menganalisis fungsi sosial teksnya. Fungsi sosial buku ini memberikan informasi sekaligus edukasi mengenai pemanfaatan hipnosis dalam proses pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen. Selain itu, memberikan pengetahuan, buku ini juga bertujuan mengubah anggapan bahwa hipnosis selalu berkaitan dengan hal-hal negatif. Nah, penulis juga menunjukkan bahwa hipnosis dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas, motivasi, dan juga rasa percaya diri mahasiswa. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak pembaca untuk melihat hipnosis dari sudut pandang yang lebih positif.
Nah, ada juga hubungan isi buku dengan konteks pendidikan dan di kehidupan sehari-hari. Isi buku ini sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Mengapa? Karena permasalahan yang dibahas seperti kurangnya motivasi belajar, rendahnya kepercayaan diri, dan juga kesulitan menemukan ide saat menulis masih sering ditemukan di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, hipnosis ditawarkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengatasi hambatan tersebut melalui pemberian sugesti positif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep self-hypnosis juga dapat diterapkan untuk membangun pola pikir yang lebih positif. Nah, meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa cemas, serta memotivasi diri dalam mencapai tujuan. Nah, sugesti positif ini yang dilakukan secara terus-menerus dapat membantu seseorang untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik, baik dalam belajar maupun dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil analisis yang telah saya paparkan, buku Dahsyatnya Hipnosis dalam Menulis Cerpen didominasi oleh teks eksposisi yang dipadukan dengan teks argumentasi dan juga deskripsi. Nah, penyajiannya juga disusun secara runtut, mulai dari pengenalan konsep, penjelasan, dan penarikan kesimpulan. Nah, bahasa yang digunakan juga bersifat baku, komunikatif, dan didukung oleh istilah ilmiah, serta fakta yang memperkuat isi pembahasan. Nah, buku ini memiliki fungsi sosial sebagai media edukasi yang memberikan wawasan sekaligus juga motivasi kepada pembaca mengenai pemanfaatan hipnosis dalam pembelajaran. Nah, isi buku ini juga sangat relevan dengan dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari karena menawarkan cara untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan juga kepercayaan diri dalam mengembangkan potensi diri. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.